time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nisa Indini. Saya dari kelas 3J dengan MPM 240102409, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan membuat video edukatif untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Perencanaan Strategi Pembelajaran, di mana di mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Khairul Lutfi SPD MPD. Sebelum saya lanjut ke pemateri, di sini saya mengambil tema tentang keterkaitan tujuan pembelajaran, strategi, dan evaluasi. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu perencanaan strategi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategi pembelajaran? Jadi, perencanaan strategi pembelajaran adalah proses menyusun rancangan menyeluruh tentang bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan agar tujuan belajar tercapai secara efektif, mulai dari menetapkan tujuan yang jelas, menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa, memilih pendekatan atau model serta metode yang sesuai, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, menentukan media dan sumber belajar, sampai menetapkan teknik penilaian dan indikator keberhasilan sebagai ukuran tercapai tidaknya kompetensi yang ditargetkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan tujuan pembelajaran, strategi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen penting yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di kelas. Bararah 2022. Tujuan ini menentukan apa yang diharapkan untuk dipelajari siswa, serta harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Tujuan pembelajaran menjadi kunci perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam kegiatan belajar. Suhartawan 2024. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan. Rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam menyampaikan materi pada lingkungan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran. Nur 2017. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau asesmen adalah alat untuk membuktikan apakah tujuan benar-benar tercapai. Evaluasi harus mengukur hal yang ditargetkan dalam tujuan. Adapun jenis-jenis evaluasi berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Yang dimaksud evaluasi formatif ini adalah selama proses pembelajaran berlangsung. Dilakukan di tengah proses pembelajaran berlangsung, tujuannya yaitu memperbaiki pelaksanaan sebelum selesai. Contohnya seperti kuis mingguan, review progres proyek, observasi kelas. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Dilakukan setelah program selesai atau setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya yaitu menilai hasil akhir dan capaian target. Contohnya seperti ujian akhir semester, laporan akhir, ujian praktik akhir, penilaian kelulusan.
Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik, di mana evaluasi diagnostik ini adalah sebelum proses pembelajaran dimulai. Dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai atau proses pembelajaran berjalan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi awal, kesulitan, atau kebutuhan peserta didik. Contohnya untuk tes kemampuan awal, asesmen kebutuhan. Dan yang keempat yaitu evaluasi penempatan. Dilakukan di awal untuk menentukan posisi atau level yang tepat. Tujuannya untuk menempatkan peserta didik ke kelas atau tingkat sesuai kemampuan. Contohnya seperti tes penempatan bahasa Inggris, seleksi kelas selarasi.